semuanya, perkenalkan nama saya Wahidatul Hidayati dengan NIM 2202-1040-2061 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Banyak ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Indonesia sangat berpotensi menjadi bahasa internasional. Bahkan Collins tahun 2005 telah menunjukkan kepotensialan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dilihat dari segi sejarahnya. Selain itu, kepotensialan bahasa Indonesia juga dapat dilihat dari faktor yang mendukung dan mempengaruhinya. Faktor tersebut dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah faktor intrabahasa dan yang kedua adalah faktor ekstrabahasa. Faktor yang pertama adalah faktor intrabahasa, yakni meliputi sistem bahasa. Sistem bahasa Indonesia dapat dikatakan sudah mapan, yang artinya aspek-aspek terkait bahasa Indonesia sudah diatur dan sudah dibakukan. Bahasa Indonesia juga memiliki ejaan yang sudah mapan, yakni diberlakukannya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau biasa disingkat menjadi EYD. Penulisan dalam bahasa Indonesia juga menggunakan huruf Latin yang sudah digunakan secara internasional. Hal ini memungkinkan bahasa Indonesia mudah dipelajari karena lafal sesuai dengan lambang hurufnya. Yang kedua adalah faktor ekstrabahasa. Ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah yang memengaruhi secara langsung dan yang kedua adalah yang memengaruhi secara tidak langsung. Yang pertama adalah faktor ekstrabahasa yang memengaruhi secara langsung adalah jumlah dari penutur bahasa Indonesia dan sikap dari penutur bahasa Indonesia. Untuk dapat mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, tentu saja perlu diciptakan sikap yang positif dari penutur bahasa Indonesia. Sikap ini ditandai dengan kesenangan orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Yang kedua adalah faktor ekstrabahasa yang memengaruhi secara tidak langsung adalah daya tarik kekayaan alam dan budaya Indonesia. Kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku ekonomi dari mancanegara untuk berinvestasi di Indonesia. Keanekaragaman budaya juga menjadi daya pikat tersendiri bagi turis asing untuk datang dan menyaksikan berbagai macam budaya di Indonesia. Dengan memperhatikan arah dan perkembangan bahasa Indonesia yang sudah pasti dan jelas, tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Kita sebagai pengguna bahasa Indonesia harus mendukung arah tersebut dengan mengutamakan bahasa Indonesia daripada bahasa asing. Seperti slogan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.